Hai, kembali lagi di Sounding. Saat ini kita masih dengan Neng Ega atau Miranda. Kita mau ngebahas mengenai terapi reset mindset. Salah satunya adalah memaafkan diri sendiri, gitu ya. Jadi memaafkan diri sendiri dan kemudian mengakui bahwa hal-hal sakit itu pernah terjadi. Buat teman-teman yang biasa berdampingan dengan terapis atau caregiver yang akan sayang-sayang, yang akan menyabar-nyabarkan, yang akan berkata-kata manis, percaya deh, reset mindset tidak seperti itu. Karena saya pribadi, saya seorang yang sedang mendalami itu, saya beranggapan bahwa tidak ada satupun masalah yang akan pernah selesai dengan cara terus-menerus dengan sikap yang sama gitu. Itu cuma akan membuat kita berlarut-larut di dalam kesedihan, kepedihan, dan sabar ya, itu nggak efektif banget buat hidup menurut saya ya. Alright, Mbak Ega balik lagi. Aku mau Mbak Ega cerita mengenai efek dari kita memaafkan diri sendiri dan memaafkan. Kalau semua orang kan ngajarin memaafkan orang lain kan, memaafkan si A, si B, si C. Tapi kan sometimes ternyata luka itu bukan karena orang lain, betul. Karena kita sebenarnya kecewa dengan perilaku kita yang meletakkan diri kita di dalam sana gitu. Dan emang lebih enak nyalahin orang lain sih sebenarnya ya. Benar. Oke. Nah, aku boleh ya dikasih tahu cerita mengenai apa sih efeknya ketika kamu menyadari betul bahwa gue ternyata selama ini nggak sepenuhnya benar. Ternyata gue yang berada di sana, gue yang meletakkan diri gue di sana, gitu. Oke? Ya. Jadi sebenarnya efeknya tuh besar banget ya untuk yang reset mindset ini, karena memang ya sebelum ketemu sama Ding aku tuh udah kemana-mana. Yang jelas itu sudah kemana-mana. Ke Pak Ustadz itu, dari Ustadz yang di ujung sana sampai ujung sana tuh semua udah aku datengin. Atau misalnya mencoba untuk hipnoterapi sudah, atau mencoba untuk berbicara dengan psikolog bahkan psikiater sudah, ya kan? Karena ternyata sakit yang pernah dideritaku sendiri nih, itu memang semuanya berasal dari hati sama dari pikiran. Nah, ketemu sama Ding itu semuanya pola pikir tuh berubah. Kita tuh kadang-kadang disuruh untuk menekan rasa sakit kita. Misalnya gini, kita kecewa dengan orang, yaudah kita memaafkan orang lain, release, semuanya harus dimaafkan dan segala macam. Tapi ternyata sebenarnya tuh enggak semudah itu. Karena apa? Karena sebenarnya ada sesuatu hal yang kita merasa ini baik-baik saja, ternyata enggak. Makanya waktu Ding ngajarin aku atau Ding ngasih tahu aku, coba deh lo maafin diri lo sendiri dulu, ya kan? Oh ya, satu hal selalu Ding bilang sama aku adalah kita pakai mode pesawat. Ingat nggak? Mode pesawat apa sih? Silent mode? Enggak, bukan silent mode. Mode pesawat itu adalah di saat lo lagi ada di pesawat itu lagi mau kecelakaan, ibaratnya mau jatuh, yang pertama kali lo harus selamatkan siapa? Diri lo sendiri dulu kan? Harus pakai oksigen. Habis itu baru lo menolong orang yang ada di sebelah, atau anak lo, atau suami lo, atau siapapun yang ada di sebelah lo, untuk diberikan oksigen lagi. Nah, hal yang ini itu yang selalu ada tertanam di dalam diri kita. Kita tuh selalu pengen menyenangkan orang lain. Kita harus melihat diri kita perfect, tapi dengan kacamata orang lain, bukan kacamata diri kita sendiri. Banyak yang bilang be yourself, ya, tapi untuk menjadi diri sendiri itu susah. Karena apa? Godaan Lisa Blackpink tuh lebih besar dibandingin diri kita sendiri. Bikin insecure Banget ya kan, gitu loh. Bilang bahwa diri kita cantik nggak juga, karena kita butuh pengakuan dari orang lain. Nah, tapi kalau misalnya dari orang lain kita udah susah untuk dapetin rasa terima kasih atau rasa minta maaf dan segala macem, kenapa sih kita nggak memaafkan diri kita sendiri dulu? Itu yang selalu Ding selalu bilang, maafin dulu deh diri lo. Lo ngomong minta maaf sama kaki karena lu udah ngezolimin dia ke tempat-tempat yang terlarang. Lu atau misalnya lu suka menyakiti diri lo sendiri, makan makanan yang pedas dengan lambung lo minta maaf dulu dan segala macam. Awalnya sih kayak
apaan sih nih, gue kayak orang bego, kayak orang gila. Maaf ya, terima kasih kaki sudah ini, kayak gitu-gitu. Kayak orang gila sih awalnya. Tapi begitu dijalanin, dan di malam hari itu titik baliknya, pulang dari rumah lo, gue ngaca, gue nangis ding. Gue nangis, gue minta maaf sama mata gue, sama hidung gue, yang selama ini gue pengen operasi karena nggak mancung gitu kan. Atau misalnya gue insecure dengan yang namanya gigi gue, atau rahang gue, segala macem. Ya ternyata itu semua kita jarang pahamin bahwa ya kita udah ngezolimin diri kita sendiri gitu. Terutama anggota tubuh yang sebenarnya punya nyawa juga gitu. Ya kan? Oke, nah terus itu ya teman-teman ya, kita memang dididik untuk selalu berterima kasih ke orang lain. Betul. Otomatis minta maaf juga ke orang lain. Di semuanya kita diajarin untuk berbuat baiklah ke orang lain. Tapi nggak pernah ada yang mengajarkan kita untuk berbuat baik ke dalam diri sendiri. Berbuat baik ke dalam diri sendiri kan bukan berarti egois ya. Benar. Bukan berarti egois. Bukan berarti kita jadi seenaknya kita gitu. Enggak juga. Tapi lebih ke menyadari bahwa di setiap agama pun dijelaskan Tuhan itu ada di dalam sini gitu. Ketika kita tidak menyayangi diri kita, berarti kita tidak menyayangi Tuhan kita, siapapun Tuhan kalian, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, siapapun, apapun pilihan agama kalian. Ketika kita insecure, hidung gua nggak bagus, ini sudah versi terbaik yang Tuhan kasih buat kita gitu. Jadi agak-agak menyedihkan sih, di mana ya label orang cantik adalah perempuan kurus, yang kayak Bihun kan? Iya. Rambut panjang, kulitnya putih, badannya kurus. Apa kabar kita yang punya anak 3 ya kan? Iya. Mencapai ke sana tuh agak-agak mustahil ya kan? Ini buat kita, apalagi teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur yang memang mereka terlahir dengan kulit coklat, rambut yang tidak mungkin hitam, pasti kuning gitu. Jadi buat semua teman-teman yang nonton, ini mayoritas buat perempuan, insecure itu menghancurkan kita. Kita berlomba-lomba menyenangkan orang lain ya Maya. Iya. Kita berlomba-lomba menyenangkan orang lain, kita berlomba-lomba menjadi orang lain, kita berlomba-lomba untuk memberi makan mata lain. Kita Iya. lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dalam sini adalah pinjaman. Betul. Yang suatu hari orangnya bisa ambil lagi, dia bisa ambil lagi kapanpun dia merasa kita tidak layak. Iya. Gitu. Dan satu hal Ding yang selalu Ding bilang sama gue itu adalah, cobalah jangan untuk menyenangkan orang lain dulu, ya kan? Karena kadang kita sampai berkorban, pengen nyenengin sesuatu hal, pengen nyenengin pasangan, pengen nyenengin orang tua, tapi ternyata di dalam diri kita tuh masih luka, kita tuh masih rapuh, masih segala macam. Ya ibaratnya tuh kayak di foto-foto yang lagi viral ya, di belakangnya dia tuh banyak pisau, tapi dia malah nolong orang yang ketusuknya cuma 1. Nah, yang ini tuh menurut aku, ya itulah yang gue rasakan kemarin-kemarin, sampai pada akhirnya ngezolimin diri sendiri, sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, depresi dan segala macam, sampai pernah waktu habis melahirkan, gue tuh pernah mau ngebunuh bayi gue. Ya kan? blues ya. Baby blues banget, karena gue pikir gila ya, ini anak kan ngancurin badan gue, ngancurin hidup gue dengan adanya Dia dia. kelahirannya soalnya bermasalah ya. Iya. Habis lahir dia punya, lu jadi sakit apa gitu kan ya? Iya, payudara gue kan harus dioperasi 2 kali ya. Kayak gitu. Jadi makanya memang ini tuh ada segi yang ada di bawah alam ketidaksadaran gue, bahwa ini tuh membuat gue menjadi karakter yang seperti ini gitu loh. Parah sih sebenarnya, memang tingkat depresinya. Mungkin kalau misalnya pernah ada karyawan-karyawan gue yang menonton video YouTube ini, pasti iya emang lu tuh barangnya kayak gitu ya. Minta maaf Oh, maaf ya karyawan aku, maafin aku gitu kan. Memang galak banget gitu loh. Cuma di balik itu semua aku berkorban banyak loh untuk mereka. Maksudnya aku tuh sayang banget sama karyawan-karyawan. Bahkan aku suka pasang badan
lebih baik aku berantem dengan orang lain dan segala macem agar karyawan-karyawanku tuh nggak kesentuh dengan orang lain. Tapi memang kita nggak Cara bisa penyampaiannya. memuaskan, ya kita nggak bisa memuaskan semuanya dengan cara kita. Banyak yang salah paham dengan itu, ya kan? Padahal kalau mau dibilang, mungkin gue adalah orang yang mengorbankan semua kepentingan diri gue sendiri untuk orang lain, ya seperti ini, kayak gitu. Nah, bertemu dengan Ding, semuanya diobatin. Diobatinnya dalam arti dibantu untuk mencapai pandangan baru, hidup baru, new normal ya kan kalau yang dibilang sekarang. Udah berubah belum? Belum sih 100%, masih ada galaknya, pasti ada. Ya kan, karena orang itu kan pasti ups and down. Orang butuh dicas dulu. Kayak mobil aja juga akinya butuh dicas kok untuk dia bisa jalan normal, ya kan? Sama kayak kita. 1 tahun, 2 tahun pasti akan ada korsletnya lagi dan segala macam. Tapi yang jelas sudah tahu ilmunya. Bahkan waktu kemarin ada titik baliknya aku ya, di tahun 2020 ini kehilangan banyak hal dan harus menelan pil pahit banyak banget, dan thanks God gue baik-baik aja, nggak gila loh, ya kan? Mungkin kalau orang pikir kalau bisa stres dan lu nggak, kalau bisa nggak stres sih gak gitu kan, kalau bisa tenang-tenang aja menghadapi ini semua. Orang tuh udah pada banyak yang gila loh, orang tuh udah pasti banyak yang depresi, nangis gerung-gerung. Gue tuh kehilangan apapun santai aja, karena apa? Gue udah tahu ilmunya dari Ding, ya kan? Ding udah menyampaikan itu, reset mindset dan segala macam. Kehilangan itu adalah proses pembersihan diri. Melepaskan sama dengan menerima. Melepaskan sama dengan menerima hal yang baru yang akan digantikan dengan hal yang terbaik. Menurut saya banyak hal yang terlepas dari hidup saya itu adalah proses pembersihan. Dan banyak teman-teman yang pada akhirnya yang awalnya deket terus tiba-tiba menjauh, itu adalah proses pembersihan, seleksi alam. Ya kan? Jadi ya sekarang kalau misalnya teman-teman merasa bahwa si Ega nih begini, ya sudahlah ya, aku sudah melalui proses itu, ya kan? Sedih pasti, ya kan? Kecewa pasti, itu manusiawi banget. Nah, kehilangan teman itu sedih pasti, kecewa pasti. Tapi kan ini adalah proses pembersihan diri, seleksi alam, ya kan? Karena aku percaya bahwa Ding juga selalu ngomong kalau kita satu frekuensi kita akan dipersatukan. Kalau kita nggak satu frekuensi, mau sekuat apapun ya pasti akan lepas-lepas aja, gitu loh. Jadi ya orang yang datang dan pergi, menurut aku ya sudahlah, ini adalah proses seleksi alam. Jadi pembelajaran buat kita juga bahwa berteman boleh dengan siapapun, tapi kita juga harus pilih-pilih, karena itu yang akan membuat karakteristik kita seperti lingkungan kita sendiri. Makanya kita nih, aku sama Ding, kenapa kita tuh langgeng ya? Maksudnya langgeng dalam arti kita jarang berantem. Kalaupun berantem, Ding tuh pasti selalu WhatsApp aku gini, sayang maafin aku ya, aku gini-gini, pasti ya selalu gitu kan. Aku tahu kamu kesel gini. Iya juga sih gitu loh. Dan ini buat aku yang ya Ding paham banget gitu loh mengenai yang namanya reset mindset. Karena dia walaupun mentor aku dalam hal reset mindset, tapi dia juga nggak segan-segan kok kalau misalnya dia ada salah, dia minta maaf. Dan memang banyak hal yang aku pelajarin dari Ding tentang ilmu-ilmu yang sebenarnya ini harusnya diterapkan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Ini pasti kita akan peaceful banget sih, ya kan? Bagaimana kita harus mengerti tentang keadaan teman-teman kita. Percaya nggak, di awal pandemik, Ding itu adalah orang pertama yang tanya sama aku, sayang kamu udah makan atau belum? Ya kan? Dan dia ngirimin gue nasi dong. Ada nasi, pakai kangkung, terus ada ayam kecap, dikirimin pakai Gojek. Luar biasa, alhamdulillah, ya kan? Dan itu aku tuh makan sama anak-anak tuh sambil moto dan segala macam. Ya itulah hasil dari reset mindsetnya dia. Dia nggak memikirkan bahwa nih gue cuma temen doang, lu siapa? Bukan saudara gue, bukan apa segala macam. Dia nggak mikirin itu. Tapi yang itulah yang menjadi kekuatan buat kita bangkit, buat kita akhirnya dia punya gift untuk semua orang banyak, ya kan? Dia bisa, kenapa gue enggak?
gitu. Pasti selalu kayak gitu ya Ding ya, kita ya. Dan alhamdulillah Ding selalu bilang, sayang coba deh kamu bikin ini. Kita tuh suka bertukar pikiran kayak gitu. Jadi ya proses pembersihan diri itu pasti akan ada rasa sakitnya, karena yang namanya disikat ya kan, itu kan pasti akan sakit. Gitu, bener ya? Bener banget. Jadi teman-teman, ini kita sesi terakhir dari efek samping dari memaafkan. Di Reset Mindset kita belajar mengenali setiap masalah yang sudah terjadi, merasakan lagi sakitnya, sampai akhirnya kita mengerti bahwa sakit itu setengahnya adalah keputusan kita. Keputusan kita loh untuk memilih sakit gitu. Yang namanya takdir jelas kita tidak bisa ubah. Tapi yang namanya nasib adalah respon kita terhadap si takdir. Contoh gampang, saya kemalingan ratusan juta, ya kan? Itu takdir. Itu sudah menjadi takdir yang harus saya jalani. Tapi masalah habis itu saya lapor polisi, saya mengamuk, saya bakar rumahnya, itu pilihan saya yang akan menjadi nasib saya. Atau saya duduk diam dan mengikuti anjuran yang waktu itu masih calon suami, sudah Bun, kamu cuma dirampok, Tuhan akan ganti. Akhirnya saya berakhir dengan ya sudah, oke, saya percaya Tuhan tidak tidur, apapun yang hilang akan kembali kalau itu hak saya gitu. Jadi itu yang dinamakan kenapa kita bisa merubah nasib. Bukan berarti kita terus menerus melakukan cara yang kita udah tahu tidak efektif ya, terus menerus kerja setengah mati tapi caranya sudah tidak efektif dan kita melakukan itu terus menerus, itu sama aja buang energi. Gitu. Jadi pahami lagi, kenali lagi diri bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, ibu, bapak, anak yang sempurna. Itu kesempurnaan cuma milik Tuhan dan Tuhan ada di sini. Jadi Dia yang akan membuat kamu tiba-tiba berpikir baik, membuat kamu ngerem banyak hal. Cuma kadang kita sibuk sama ketakutan kita. Betul banget. Nah, aku tuh ada satu hal. Ding waktu itu pernah bilang gini, sayang, kamu tuh jangan punya kantor, kamu jangan punya karyawan. Jadi coba deh kamu selamatin diri kamu dulu sendiri dan segala macam. Kok aku masih kamu ngontrak gitu ya? Iya, bersikeras banget. Nggak apa-apa mak, kita begini dengan penuh mimpi dan segala macam tujuan. Dan ayo dong gini ya. Pada akhirnya kepentok dan punya masalah dengan banyak hal di kantor ya kan. Dan aku akhirnya diingatkan sama Ding, kan aku udah bilang, ngapain tahun kemarin aku udah bilang, ngapain gitu kan, ngapain harus punya kantor, ngapain harus punya karyawan, karena itu cuma bikin makan hati ya kan. Bayarlah apa yang mereka kerjakan, bukan membayar yang mereka terlihat kerja. Itu banget yang poin penting yang waktu itu pernah Ding omongin, yang pada akhirnya oh iya benar juga ya. Karena ternyata banyak kesalahan kita yang terjadi itu hanya karena ego. Ya, biar kelihatan keren. Biar ada pengakuan dari dunia bahwa oh ya lu udah sukses gitu loh. Padahal ya lu ibaratnya ya berdarah-berdarah. Ya kan? Sampai pada akhirnya ya orang-orang yang kita bela-belain nggak juga ngebelain kita gitu loh. Ya kan? Bahkan banyak yang akhirnya malah jelekin kita di belakang. Dia ngomong. Jadi seperti itu. Tapi ya ini balik lagi sih ya. Ini proses pembersihan diri. Toh pada saat gue sudah tahu ilmunya, gue malah seneng loh. Kalau banyak orang yang pada akhirnya ngejatuhin gue, ngezolimin gue. Karena habis itu kita nungguin ya. Nah, nungguin apa lagi nih? Gue mau naik apa lagi nih? Itu loh waktunya. Jadi kenapa, maaf ya aku potong sayang, kenapa aku bahas mengenai aku bahas mengenai kenapa nggak punya kantor, bukan berarti orang punya kantor salah. Tapi Ega ini waktu itu di kondisi, aku dan Ega tuh sama, satu perempuan yang punya speed terlalu kencang. Ya, kita punya kecepatan, kita punya rasa tidak percaya sama banyak orang gitu. Nah, ketika dia memutuskan buat buka kantor, which is saya tahu banget kondisinya, dia tidak siap secara materi maupun secara emosi. Dia itu nggak boleh melihat orang lain salah dalam bekerja. Akhirnya pasti akan nyangkut. Iya, gitu. Poinnya gitu ya. Jadi karena ego. Pokoknya intinya teman-teman, mau punya kantor kayak nggak punya kantor kayak mau kerja dari rumah kayak mau kerja di luar rumah kayak, itu kembali kepada pilihan, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Tapi pahami lagi,
segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang, sebelum kamu memfokuskan diri membahagiakan semua orang, isi dulu nih cinta yang di dalam buat diri sendiri. Ya, jangan menggantungkan bahagia kamu sama orang lain, menggantungkan harapan kamu sama orang lain. Ya, kita cuma punya diri kita sendiri dan Tuhan. Alright, udah. Mereka ada lagi yang mau sampaikan? Intinya sih cuma satu ya, yang namanya reset mindset. Apapun yang kita lakukan hari ini selalu Ding bilang sama gue adalah karma baik pasti akan menarik karma baik, karma buruk pasti akan menarik karma buruk. Jadi makanya apapun yang terjadi pada saat saya saat ini itu pasti ada efeknya dari yang zaman dulu pernah kita lakukan. Benar. Gitu. Ya berarti kalau misalnya sekarang saya diangkat oleh derajatnya oleh banyak orang, ya berarti zaman dulu saya pernah berbuat baik seperti itu. Betul kan? Betul banget. Dan kalau kemarin kita dihancurkan ya berarti ada dosa-dosa yang belum kelar, itu aja. Iya, betul. Neraka dan surga diuji coba di dunia. Iya, betul. Alright, baik. Makasih lagi Ma Ega. Nanti kalau ada konten-konten menarik kita akan Siap. bahas lagi ya. Siap. Dalam waktu dekat saya dan Ega akan buka pendampingan khusus buat teman-teman yang mengalami GERD. Ya, bagaimana mereset ulang kepala supaya GERD itu bisa menghilang. Iya. Alright, terima kasih sudah duduk manis.